Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yola Septiawan dengan NPM 20100701 20041. Di sini saya akan menjelaskan mengenai faktor resiko pada epidemiologi penyakit tidak menular. Selamat menyaksikan. 1. Mengemukakan dan menjelaskan komponen ukuran epidemiologi penyakit tidak menular. Komponen ukuran epidemiologi ada 5. Yang pertama, proporsi, yaitu suatu persen, yakni proporsi dari jumlah peristiwa-peristiwa dalam kelompok data yang mengenal masing-masing kategori atau subkelompok dari kelompok itu, di mana perbandingan yang pembilangnya merupakan bagian dari penyebut. Proporsi digunakan untuk melihat komposisi suatu variabel dalam populasi. Lalu yang kedua ada rasio. Rasio merupakan perbandingan antara dua hal yang tidak saling tergantung atau tidak ada sangkut pautnya dan digunakan untuk menyatakan besarnya kejadian. Rasio dapat juga dinyatakan sebagai perbandingan. Lalu yang ketiga ada rate. Rate adalah perbandingan antara suatu kejadian dengan jumlah penduduk yang mempunyai risiko kejadian tersebut menyangkut interval waktu tertentu. Rate menyatakan dinamika dan kecepatan kejadian dalam suatu populasi masyarakat tertentu. Contohnya, penyakit kanker serviks beresiko pada wanita. Lalu yang keempat ada ukuran morbiditas atau kesakitan, yaitu derajat sakit, cedera, atau gangguan pada suatu populasi, atau disebut juga dengan penyimpangan dari status sehat dan sejahtera, yang biasanya dinyatakan dalam angka insidensi dan prevalensi yang umum. Lalu yang kelima adalah ukuran mortalitas atau kematian, merupakan jumlah kematian yang terjadi dalam suatu populasi yang digunakan untuk tingkat penyakit dengan tingkat kematian yang tinggi. 2. Menjelaskan pemanfaatan incident rate untuk pengukuran faktor risiko. Yang pertama, angka incident rate ini dapat dimanfaatkan untuk mengetahui masalah kesehatan yang dihadapi, resiko untuk masalah kesehatan yang dihadapi, serta untuk mengetahui beban tugas yang harus diselenggarakan oleh suatu fasilitas pelayanan kesehatan. Lalu yang kedua, incident rate umumnya dipakai dalam mengukur besar atau frekuensi suatu penyakit yang dialami suatu kelompok masyarakat. Bila suatu kelompok masyarakat mempunyai incident rate yang tinggi dari suatu kelompok masyarakat yang lain, berarti kelompok pertama tadi mempunyai faktor risiko lebih tinggi untuk mendapatkan kejadian tertentu atau masalah kesehatan. Lalu yang ketiga, perubahan angka insidens. 3. Mengemukakan dan menjelaskan jenis-jenis faktor risiko beserta contohnya. Faktor risiko menurut dapat tidaknya diubah terbagi menjadi 2. Yang pertama, yaitu faktor risiko yang tidak dapat diubah seperti umur, ras, jenis kelamin, dan genetik. Lalu yang kedua, ada faktor risiko yang dapat diubah, seperti kebiasaan merokok, kegemukan, dan berolahraga. Lalu faktor risiko menurut kestabilan peranannya terbagi menjadi 2. Yang pertama, faktor risiko yang dicurigai, yaitu faktor risiko yang belum mendapat dukungan sepenuhnya dari hasil-hasil penelitian, misalnya rokok sebagai penyebab kanker serviks. Lalu yang kedua, ada faktor risiko yang telah ditegakkan, yaitu faktor risiko yang telah mendapat dukungan ilmiah atau penelitian, misalnya merokok sebagai faktor risiko penyebab penyakit kanker paru. 4. Mengemukakan dan menjelaskan analisis faktor risiko. Faktor risiko merupakan setiap paparan terhadap individu yang berkaitan dengan meningkatnya kecenderungan terjadinya penyakit. Penyakit tidak menular erat kaitannya dengan faktor risikonya sendiri, khususnya faktor perilaku. Terdapat 4 faktor perilaku utama yang berpengaruh terhadap penyakit tidak menular, yaitu kebiasaan merokok, konsumsi alkohol berlebih, pola makan yang buruk, dan kurangnya aktivitas fisik seperti olahraga. Adapun faktor risiko penyakit tidak menular yang melekat pada diri individu tersebut seperti umur, keturunan atau genetik, ras, kebiasaan, dan jenis kelamin. Soal yang kelima, mengemukakan dan menjelaskan contoh studi faktor risiko pada penyakit tidak menular.
Berikut beberapa studi faktor risiko penyakit tidak menular. Yang pertama, studi cross-seksional, yaitu variabel bebas atau faktor risiko dan tergantung efek dinilai secara simultan pada suatu saat, tidak harus pada saat yang sama. Studi ini mempelajari prevalensi, distribusi maupun hubungan penyakit dan paparan dengan mengamati status paparan dari suatu populasi pada suatu saat. Contohnya, menilai hubungan antara tingkat pendidikan dengan ventilasi rumah pada populasi masyarakat desa A. Ada dua variabel dalam penelitian tersebut, yaitu tingkat pendidikan dan ventilasi rumah. Keduanya diukur secara bersamaan dalam satu waktu. Lalu yang kedua ada studi case control atau kasus kontrol, merupakan studi analitik yang menganalisis suatu hubungan kausal dengan menggunakan logika terbalik, yaitu menentukan penyakit terlebih dahulu, kemudian mengidentifikasi penyebab atau faktor risikonya. Dimulai dengan mengidentifikasi pasien dengan efek atau penyakit tertentu dan kelompok tanpa efek atau kelompok kontrol, kemudian diteliti faktor risiko atau paparan yang dapat menerangkan mengapa kelompok kasus terkena efek, sedangkan kelompok kontrol tidak. Lalu yang ketiga ada studi kohort atau kohor, yaitu penelitian epidemiologi analitik yang bersifat observasi, di mana dilakukan perbandingan antara sekelompok orang yang terkena penyebab atau terpapar dengan sekelompok lainnya yang tidak terkena penyebab atau tidak terpapar. Kemudian dilihat akibat yang ditimbulkan. Studi kohort mempunyai kekuatan dalam membuktikan inferensi kausa dibandingkan studi observasional lainnya, serta didapatkan angka kejadian penyakit atau insiden rate secara langsung. Contohnya, beberapa faktor risiko terjadinya penyebab tipoid adalah kebiasaan jajan di sekolah dan kebiasaan cuci tangan sebelum makan. Dalam hal ini, berdasarkan status paparan, jajan dan cuci tangan atau jajan dengan tidak cuci tangan, baru kemudian diamati paparan-paparan tersebut, mana yang menyebabkan dan mana yang tidak menyebabkan penyakit tipoid. Sekian hasil presentasi tugas saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.